Kata bijak hari ini, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Diambil dari Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat ini menggambarkan Salomo yang mencapai status, kekuasaan dan kekayaan yang tak tertandingi. Tidak ada raja atau penguasa sebelumnya di Yerusalem yang menandingi kemakmurannya. Bahkan dalam pemanjaan, pengujiannya terhadap kesenangan, kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepadanya tetap ada pada Salomo. Dan hal itu membantunya untuk mengamati, mengevaluasi, dan merenungkan pengalamannya. Singkatnya, Salomo adalah subjek uji yang paling ideal, sebab ia memiliki sumber daya yang tak terbatas dan wawasan yang tak tertandingi. Namun seperti yang akan ia ungkapkan di ayat 11 dan ke-12, bahwa kebesaran ini tidak memuaskan. Tetap ada kekosongan yang dirasakan jiwanya. Kebijaksanaan Salomo tidak hilang. Bahkan di tengah kemewahan yang memanjakan dirinya, ia tetap menjadi seseorang yang berhikmat, sehingga ia mampu membuat pengamatan dan kesimpulan yang akurat. Para sejarawan memberitahu kita bahwa banyak dari istri Salomo bukanlah ikatan kasih sayang, melainkan pernikahan yang dibuat untuk mempererat hubungan luar negeri dan menjamin hubungan damai dengan negara lain. Meskipun praktek ini adalah hal yang umum, namun praktek ini membuat Salomo mendapat masalah dan membuka jalan bagi perpecahan kerajaannya. Ayat ke-8 mengatakan bahwa Salomo menyediakan bagi dirinya sendiri penyanyi laki-laki dan perempuan. Hal ini menggambarkan keegoisan dirinya, sebab apa yang dia lakukan ini tidak berpusat kepada masyarakat luas, tetapi hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Apakah Salomo berpikir bahwa kerajaan yang ia bangun akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri? Apakah Salomo berpikir bahwa ia berada di atas hukum moral Tuhan? Jika demikian, ia bukanlah orang pertama yang jatuh di puncak kekuasaannya sendiri. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Hikmat adalah ketika karakter Tuhan nampak dalam segala urusan praktis kehidupan kita. Hikmat adalah pengetahuan dan kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat pada waktu yang tepat. Dan konsistensi dalam membuat pilihan yang tepat merupakan indikasi kedewasaan rohani seseorang. Tetapi untuk mendapatkan hikmat, diperlukan takut akan Tuhan. Kata bijak hari ini mengingatkan kita kepada pepatah yang berkata, harga pertama yang kau bayar selalu yang termurah. Artinya apa? Semakin cepat kita mengatasi masalah kita, semakin baik pula keadaan diri kita. Terkadang kita menghindari untuk menghadapi konflik, dan kita berharap bahwa masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi sebenarnya masalah itu tidak hilang, hanya kita sedang menumpuk bara api di atas kepala kita sendiri, dan kita tidak tahu kapan hal itu akan meledak. Pertanyaan reflektif hari ini adalah, apakah pencapaian dan kesuksesan kita berakar dari panggilan Tuhan atau ambisi kita sendiri? Apa yang kita cari di dunia? Pengaruh, hasil, atau kekekalan?
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kata bijak hari ini. Ketika kami tergoda untuk menyimpang dari jalan-Mu, tunjukkanlah kepadaku terlebih dahulu bahaya ketidaktaatan, sehingga selama waktu hidup kami di bumi ini menjadi waktu yang berguna dan sangat berarti bagi orang-orang di sekeliling kami. Amin.